Halo, perkenalkan nama lengkap Ibu adalah Sri Aksintami. Dengan aku kalian akan belajar tentang operasi pembagian pada pecahan. Nah, sepertinya kalian sudah tidak sabar untuk menambah ilmu lagi, betul? Nah, kalau gitu langsung saja kita pada pembahasan materi. Oke, yang pertama adalah bilangan asli dibagi dengan pecahan biasa. Bagaimana cara menghitungnya? Kita coba ilustrasikan dulu ya. Aku di sini punya 2 pizza. Anggap saja ini pizza. Nah, masing-masing dari pizza ini harus dibagi setengah. Kita bagi setengah ke bawah kan? Ini juga sama dibagi setengah. Maka banyaknya jumlah potongan setengah pizza dari 2 buah pizza ini ada berapa? Iya, ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. 4. Sekarang lanjut ke nomor 2. Masih bilangan asli dibagi dengan pecahan biasa. Nah, di sini masih sama, kita mempunyai 2 buah pizza. Nah, masing-masing pizza ini harus dibagi dengan 1/4. Jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi banyaknya potongan pizza 1/4 dari 2 pizza tersebut berapa? Iya, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tulis 8. Dari sini coba kalian cermati. Apa yang dapat? Iya. Jadi apabila bilangan asli dibagi dengan pecahan biasa, maka pembagiannya itu akan berubah menjadi perkalian. Seperti ini. Akan berubah menjadi perkalian. Nah, tetapi pecahannya itu berubah. Dibalik. Yang tadinya penyebut jadi pembilang, yang tadinya pembilang jadi penyebut. Seperti ini. 2 kali 2, 4. Bagi 1, 4. Begitu pula dengan yang ini. 2 dikali penyebutnya tadi menjadi pembilang, 4/1 sama dengan 2 kali 4, 8. Seperti itu, paham? Oke, yang kedua adalah pecahan biasa dibagi dengan bilangan asli. Nah, ini kebalikannya yang tadi ya. Nah, coba kita lihat ilustrasinya. Ini 3/4, betul? Iya, betul. Dan 3/4 ini kita bagi menjadi 2. Berarti tinggal kita bagi saja. Bagi. Maka hasilnya adalah yang dihasilnya tadi berapa? 3 per. Nah, sekarang jadi banyak potongannya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena dibagi 2 tadi jadi 3/8. Sekarang yang selanjutnya setengah dibagi 3. 1/2. Kita bagi 3. Berarti ya udah, kita buat garis lagi 2. 1, 2. Tadi jumlah yang diarsirnya 1 per banyak potongannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jika kalian lihat ini sama seperti yang tadi ya, bahwa yang pertama ini tetap, sedangkan penyebutnya itu dikalikan dengan bilangan asli. Yang ini dikalikan dengan ini. Karena ini sendiri adalah 2/1. Berarti kalau dibalik jadi
1/2. Hasilnya adalah 3/8. Sama ya, sama. Kemudian yang kedua, seperti yang tadi, kita kalikan, kemudian kita balikan menjadi 1/6. Terbukti ya, jadi pembagian dan perkalian itu ada kaitannya. Yang ketiga adalah pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ini tuh artinya adalah berapa banyak potongan setengah dalam 3/4 ini. Bisa dipahami? Nah, kita lihat dari 3/4 ini ada berapa setengah? Ada 1 ya. Ini saat segini ada 1, ada 1. Kemudian ini adalah setengahnya dari setengah. Ini merupakan pecahan campuran, berarti ini adalah 3/2. Seperti itu. Ada cara lain nggak untuk mencarinya? Ada. Yang kedua adalah kita bisa menggunakan KPK ya. Kita samakan penyebutnya. Kita menggunakan KPK agar hasil baginya itu menunjukkan ke bentuk yang paling sederhana. Kita yang kedua menggunakan KPK. KPK dari 2 dan 4 berapa? Iya, 4 ya. 4. Masing-masing nanti akan memiliki penyebut 4. Sekarang kita bagikan. 4 dibagi 4, 1 dikali 3 adalah 3. 4 dibagi 2, 2 dikali 1, 2. Sudah sama penyebutnya. Sekarang kita akan buat garis bilangan. Garis bilangan finishnya itu di 3/4. Kita mulai dari 0. Kemudian 1/4, kemudian 2/3. Nah, dari 0 ke 1/4 itu adalah setengah dari 2/4. Betul? Iya. Kemudian dari 1/4 ke 3/4 adalah 1/1 dari 2/4. Betul? Maka jawabannya sama seperti di atas, yaitu 1/2 atau 3/2. Selanjutnya kita akan menggunakan operasi perkalian yang tadi yang dibalik-balik. Berarti 3/4 dikali, kalau kali tadi iya, penyebutnya pindah menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Hasilnya adalah 6/4. Bisa disederhanakan? Iya, bisa ya. Dibagi dengan 2. Ini dibagi 2, 3. 4 dibagi 2, 2. Sama? Iya, sama. Ini sama. Oke, selanjutnya adalah pembagian pecahan campuran. Di sini soal pertama kita punya pecahan campuran dibagi dengan bilangan asli. Nah, langkah pertama untuk menghitungnya adalah kita ubah dulu pecahan campuran ini ke pecahan biasa. Sudah tahu ya bagaimana caranya? Itu ya bilangan aslinya dikali
dengan menyebutnya, berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Setelah itu tambahkan dengan pembilangnya 5, berarti ditambah 5 per 3. Kembali seperti yang tadi sebelumnya, kalau pembagian itu kita bisa kalikan dengan syarat dibalik. Nah, dari sini bisa kita jumlahkan 6 tambah 5, 11 per 3 dikali 1 per 4. Nah, kalau perkalian kita kalikan saja ya, atas dengan atas, bawah dengan bawah. 11, 3 kali 4, 12. Jadi hasilnya adalah 11 per 12. Yang ketiga, kita punya pecahan campuran dibagi dengan pecahan campuran. Artinya, kita harus mengubah kedua pecahan tersebut menjadi pecahan biasa. Yang pertama, 5 per 3 berarti 5 dikali 3, 15 ditambah 1 per 3 dibagi 2 dikali 3, 12, 6 ya, 6 ditambah 4 per 3. Kita jumlahkan dulu, 15 tambah 1, 16 per 3 dibagi 6 tambah 4, 10 per 3. Nah, kalau sudah kayak gini, kita ubah pembagiannya menjadi perkalian. 16 per 3 dikali, balik ya, jangan lupa. Nah, bisa dihitung 16 kali 3, 16 kali 3, 6 kali 3, 18. 3 kali 1, 3 tambah 1, 4, 48. Per 3 kali 10, 30. Nah, dari sini apakah bisa disederhanakan? Bisa ya? Bisa. Ini bisa dibagi dengan 6. Coba kita bagi 6. Dibagi 6, 48 bagi 6. 6 kali berapa yang isinya 48? 6 kali 8, betul. 30 dibagi 6 berapa? 6. Sekarang 30 dibagi 6, 5. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa pembilangnya lebih besar, berarti kita ubah ke bentuk pecahan campuran. 5 kali berapa yang mendekati 8? Yaitu 5 kali 1. Kita simpan menjadi dalam bulat. Selanjutnya per 5. 5 tambah berapa agar hasilnya 8? Ditambah 3. Oke, selesai. Itu ya. Jadi jangan lupa untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Seperti itu. Terima kasih. Nah, oke anak-anak, gimana? Kalian ngerti nggak materi yang diajarin sama Ibu Sri Lestari sama Ibu Sri Asih Utami? Apa? Kurang ngerti? Oh, kayaknya Ibu tahu deh kenapa kalian kurang ngerti. Nah, biar kalian makin ngerti, Ibu bakal ngasih soal dan pembahasannya. Nanti kita bahas bareng-bareng, oke? Oke. Nah, jadi kalian harus perhatiin dulu tapi ke Ibu ya, jangan dulu ke buku. Yang penting mah lihat Ibu dulu, oke? Nah, jadi ayo kita bareng-bareng ya. Ibu bakal ngasih soal pertama, ada ini berapa? 4, kelihatan kan sampai ke belakang? Kelihatan, pintar. Nah, ini ada 4 per 5.
5, ibu kasih soalnya ya. 4/5 dikali 6/7. Oke, nah ini adalah bilangan pecahan. Nah, kan karena tadi sesuai sama yang diajarin oleh Ibu Sri Lestari, kalau misalnya perkalian itu bisa langsung dijumlahin ya anak-anak ya. Jadi pertama, ini namanya apa yang di bawah? Penyebut. Kan kalau misalnya di penjumlahan dan pengurangan itu penyebutnya harus disamain. Nah, inilah spesialnya perkalian. Yaitu kalau di perkalian nggak perlu disamain penyebutnya, jadi bisa kalian kali aja. Oke, kita hitung bareng ya. 4 kali 6 berapa? 6-nya ada 4, hayu berapa? 24 ya. 24. Nah, yang di bawah. Tadi ibu bilang, karena ini perkalian berarti penyebutnya bisa langsung dikali. 5 kali 7 berapa? Pinter banget kalian, 35. Nah, jadi inilah hasilnya, oke? Nah, ini hasil dari 4/5 dikali 6/7. Nah, oke, jadi kalian udah sedikit ngerti ya. Boleh kalian tulis dulu di buku kalian. Oke, gimana anak-anak, ngerti sama soal yang pertama ibu kasih? Ngerti? Alhamdulillah ngerti. Nah, karena kalian udah ngerti, artinya kalian juga pasti lumayan banyak ngerti kan sama materinya. Selanjutnya nih, biar kalian tambah ngerti lagi ya, ibu kasih soal nomor 2. Nggak usah ngeluh gitu dong, kayak harus semangat. Semangat. Oke, soal nomor 2 itu membahas tentang pembagian. Karena nomor 1 perkalian artinya nomor 2 pembagian, bener banget. Tapi kalian semua harus dengerin ibu ya, harus perhatikan ibu juga. Di belakang ya, harus perhatikan ibu, oke? Perhatikan ya, ibu akan ngasih soal. Nah, soalnya yaitu 4/5 dibagi sama 8/15. Kelihatan kan? Kelihatan. Nah, karena ini pembagian sesuai sama materi yang diajarkan oleh Ibu Sri Asih Utami tentang pembagian. Kalau pembagian itu kan harus diubah dulu ya ke perkalian. Wah, kenapa? Nah, jadi akan ibu kasih ya bentuk umumnya. Lihat ya ke sini. Jadi bentuk umum agar perkalian bisa dijumlahkan itu harus kita ke perkalian dulu. Gini, ada A/B dibagi sama CD. Nah, biar mereka bisa dioperasikan harus diubah ke menjadi A/B dikali D/C. Nah, ini ya, jadi kalian harus hafal sama bentuk umum ini biar bilangan pecahan pembagian itu bisa dijumlahkan. Sok, atau kalian tulis dulu ini bentuk umumnya. Atau udah kalian tulis ya tadi? Udah, oh iya benar. Nah, karena kan kita samain ya, ini apa? Ini sesuai sama ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, berarti kalau bisa bisa dioperasikan harus diubah ke perkalian. Nah, kalian lihat nggak yang perbedaan ini sama ini yang mana? Yang D sama C-nya, pinter banget. Nah, jadi kan ini tadinya C/D. Kalau diubah ke perkalian dia harus D/C, bener banget. Nah, karena kalau udah kalian tulis, ibu hapus ya. Biar kita langsung ke bawah sini. Oke. Nah, oke. Ada yang mau ngerjain nggak dari kalian? Lanjutin. Gak mau, belum ngerti? Ya udah sama ibu dulu. Nah, jadi kita ubah ya. Ini. Jadinya 4/5. Tadi diubahnya dari pembagian ke perkalian. Ubah ini kan 15 jadi ada di pas, benar, jadinya 15/8. Benar banget. Sekarang jumlahin, ayo jumlahin, bantu ibu. 4 kali 15 berapa? Atas sama atas ya. Aduh, maaf ini ibu nulisnya miring, terus ulang ya. Nah, ini 4/5. Ayo 4 kali 15, 15 ada 4 berapa? 60, benar. 60 per 5 kali 8, 8-nya ada 5, 5-nya ada 8. Berapa tuh? 40. Benar banget. Nah, wah, kok gede banget ya hasilnya 60/40. Tenang, bilangan pecahan itu bisa disederhanakan, pinter. Nah, karena mereka itu bilangan puluhan dan genap, artinya mereka bisa dibagi juga sama bilangan puluhan tapi genap. Kira-kira berapa ya? 20 ya. Oke. Nah, jadi
kalau misalnya disederhanakan itu atas dibagi, bawah dibagi. Kita bagi berapa tadi? 20, benar. Nah, berarti kalau dibagi 20, 60 bagi 20, 20 kali berapa hasilnya 60? 3, benar. 3 per 40 bagi 20, 2, benar sekali. Wah, hebat. Jadi hasil akhirnya yaitu 3 per 2. Nah, sebenarnya ini masih bisa diperkecil, tapi akan Ibu jelasin Nah, udah kalian semua tulis? Udah pintar sekarang. Lanjut ke soal nomor 3. Ibu seneng deh ngasih kalian soal. Oke, Ibu hapus dulu ya, kan udah kalian tulis. Boleh ya? Boleh. Ya dong, harus boleh. Nah, soal selanjutnya yaitu Ibu kasih mau perkalian atau pembagian? Perkalian. Oke, kalian seneng banget perkalian. Nah, Ibu kasih soal nih. Pertama, ini soal nomor 3 ya. 4 dikali sama 3 per 5. Wah, kalian ada yang ngerti nggak ini maksudnya apa? Nah, jadi gini ya anak-anak. Karena ini nggak ada penyebutnya, artinya penyebutnya itu 1. Ya, artinya itu penyebutnya 1. Jadi kalau misalnya ada suatu bilangan yang nggak ada penyebutnya, artinya itu penyebutnya 1. Karena 4 per 1 itu sama dengan seperti 4. 4 bagi 1, 4. Berarti 4 adalah 4 per 1 gitu ya, oke? Jadi Ibu tulis aja nih biar kalian tambah ngerti, tapi sebelumnya itu nggak ada persatunya. Nah, ini perkalian, ya ampun, ini gampang banget. Tinggal kalian kaliin aja. Coba kalian kerjain dulu di buku kalian ya. Ayo kalian kerjain sambil Ibu kerjain papan tulis, kalian kerjain buku tulis. Terus kita samain ya. Oke, Ibu hitung tapi kalian nggak boleh lihat ke depan. Ibu hitung tapi kalian nggak boleh lihat ke depan. Oke. Nah, udah sama nggak? Beda. Ya kalian gimana sih? Katanya udah ngerti. Nah, kayak kita ya udah sama Ibu dibahas ya. 4 kali 3 itu berapa? 12. Pintar. Nah, yang di bawahnya itu 1 kali 5 sama dengan 5. Atau karena ini tadinya nggak ada, berarti 5 tuh kali berapa sih? Karena nggak ada, berarti kali 1, yaitu 5. Nah, nih ya, jadi ini hasilnya 12 per 5 ini tuh masih bisa disederhanakan. Bagaimana sederhanakannya itu? Diubah menjadi pecahan campuran. Ini kita langsung aja ya. Kan 5, ini bilang genap, ini bilang ganjil. Agar menjadi pecahan campuran itu menjadinya. Nah, jadi si 12 ini dibagi 5. Dapat berapa 12 bagi 5? Nggak bisa, tapi bisa. Yaitu berapa? 2, benar. Jadi kan 5 kali 2 berapa? 10. Sisanya berapa berarti? 2. Oke, benar. Jadi kita tulis di sini 2. Kita tulis sini 2 ya. Karena 12 dibagi 5 dapat 2. Sisanya berapa tadi? 5 kali 2 10. Berarti kalau 12 10 sisa berapa? Sisa 2, benar. Sini 2 lagi. Per berapa? 5-nya tulis lagi ya. Karena kan si 12 ini dibagi 5. Nah, ini hasil akhirnya, ini namanya pecahan campuran. Hasilnya yaitu 2 per 5. Nah, kenapa bisa gitu? Ibu ubah lagi ini ya ke pecahan biasa. Nah, cara mengubah ke pecahan biasanya ini 5 kali 2. Habis itu ditambah 2. Oke, 5 kali 2 berapa? 10. 10 tambah 2, 12. Nah, penyebutnya akan selalu sama ya, 5. Gimana? Sama kan ini sama ini? Nah, iya itu. Oke, bagus. Sebelah kalian tulis dulu ya. Nanti kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, kalian udah ngerti. Udah Ibu kasih 3 soal, masa kalian udah ngerti ya? Oke, selanjutnya kita ke soal terakhir ya. Soal terakhirnya itu tentang pembagian. Kan tadi kalian udah 2, pembagian 1, berarti biar sama ditambah lagi pembagian. Kalian udah tulis kan ya? Nah, jadi Ibu kasih soal, perhatiin ya. Yang di belakang, yang di depan, yang di ujung sana juga perhatiin Ibu. Oke, Ibu kasih soalnya nih. 1, 2 per 3 dibagi sama 4 per 9. 9 berapa? Ayo, ada yang bisa enggak? Kalau Ibu pengen sama Ibu mulu, apa? Karena Ibu baik hati hari ini, oke? Jadi, ini karena ada pecahan campuran, kita ubah dulu ke pecahan biasanya. Tadi kan udah Ibu jelasin ya, pecahan campuran diubah ke pecahan biasa diubah ke pecahan campuran. Sekarang kalian pasti harus ngerti. Oke, kita bareng-bareng.
Ini biar kebacaan biasa, ini dikali, benar. 3 kali 1, 3. Habis itu tambah ke sini. 3 kali 1, 3. 3 tambah 2, 5. Oke, hebat. Suka deh. 5/3. Ya, dibagi sama 4/9. Ini apa? Ini lambang apa? Pembagian. Nah, berarti biar bisa itu pembagian jadi apa dulu? Jadi perkalian dulu. Oke. Nah, kalau jadi perkalian artinya ini ada yang apa? Ubah, benar. Jadinya 5/3 dikali. Jadinya gimana? Berapa? 9/4. Oke, bener banget. Jadinya 9/4. Nah, tinggal kalian hitung. Ayo hitung. 5 kali 9. 9-nya ada 5. 45. 3 kali 4, 12. Gue pindah ke sini ya. 45/12. Nah, anak-anak ternyata ini gede banget ya. Jadi kayak, aduh kok masih gede gini ya. Sebenarnya ini masih bisa dibagi. Nah, dibaginya kita ubah ke pecahan campuran. Bener. Nah, kalian bingung kan untuk pecahan campurannya gimana? Ini ada 45, ini ada 12. Nah, 12 berarti bisa kita kali. 12 kali berapa yang hasilnya mendekati 45? Coba, ayo. Kali 3, benar. 12 dikali 3. 12 dikali 3 itu hasilnya 36. Nah, berarti kalau misalnya hasil 36 ini ada 45, sisanya berapa? Ayo, sisanya 9. Iya, di sini berarti ya kita tulis sisanya di sini. Nah, karena tadi ulang ya, 9. Nah, karena kan tadi 12-nya kali berapa? Kali 3. Oke. Di sininya berapa? 12. Iya, benar. Nah. Oke. Anak-anak salah, jadi ibu lupa. Di sini 3-nya. Di sini sisanya. Iya, kalian ingetin ibu, bagus. Berarti kalian masih fokus. Oke. Nah, ini udah 3, 9/12. Ini sisanya, ini hasil, ini 12 kali 3-nya, ini penyebutnya tetap sama. Selanjutnya, ini masih bisa dikecilin, diperkecil maksudnya ya. Nah, gimana? Ayo. Oh, apa? Bagi sama 3. Oke. 9 bisa dibagi 3, 12 bisa dibagi 3. Berarti ini, tapi 3-nya tetap ya. 3-nya tetap. 3, 9 bagi 3, pintar. 3. 12 bagi 3, 4. Pintar. Udah deh. Ini hasil akhirnya. Kalian pintar sekali. Oke. Kalian semua udah ngerti kan? Kurang ngerti apa? Udah sama Ibu Sri Asih Utami udah ngejelasin, Ibu Sri Lestari juga udah ngejelasin, Ibu juga udah ngejelasin tentang pembahasan soal. Berarti kalian udah ngerti banget. Karena kalian udah ngerti banget, minggu depan saatnya ulangan. Minggu depan ulangan matematika ya, jangan lupa. Nah, biar kalian makin pintar, biar kalian makin bisa, kalian di rumah belajar lagi ya. Buka ya bukunya biar makin bisa. Dan jangan lupa dicoba lagi soal latihannya. Oke, karena jamnya juga udah mau habis, jadi Ibu akan tutup pembelajaran di kelas hari ini. Nah, karena di awal kita membaca bismillah bersama-sama, di akhir kita membaca hamdalah, yaitu alhamdulillah bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, yang duduknya rapih bisa keluar duluan. Oke ya. Oke, jadi akan Ibu tutup. Nah ya, tapi sebelum keluar Ibu akan tutup dulu ya kelas hari ini. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.